Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Tahun 1970 daerah saya daerah tempat jin buang anak. Sekarang mah tempat orang nyari duit. Ramenya dulu yang kuburan Cina itu luar biasa. Kawan-kawan saya bilang tuh SD, jangan lewat situ walaupun jam 12 tengah hari juga. Emang apa? Itu ada monyet kagak ada kepalanya, dia bilang. Saking seremnya itu bong kuburan Cina. Sekarang saya balik, kapan sekarangnya? Sekitar 15, 17 tahun, 18 tahun lalu itu udah rame kuburan Cina. Saya rasa jinnya udah pindah itu. Makanya kalau saya naik ojek ketemu sama orang Betawi juga, Bang Saman, tukang ojek, saya tanya, "Bang, perasaan saya daerah sini ini dulu serem Bang nih, bet ini tempat jin buang anak." "Iya Dek, jinnya udah pada pindah Dek." "Siapa ya?" "Udah jadi perumahan semua, perumahan elit." "Siapa yang mindahin Dek kira-kira?" "Siapa yang mindahin?" Saya pikir ya, siapa Bang Saman? Agak tahu kan? Enggak, duit Dek yang mindahin Dek. Jin kalah sama duit. Iya benar-benar juga Bang Saman, kata saya. Makanya waktu itu kan daerah saya itu waktu saya punya orang tua cerita sama saya. Waktu itu tinggal di rumah mertua. Jadi ribut mulu sama ipar. Bledar bledur biasa lah itu orang Betawi zaman dulu. Saya rasa kebanyakan begitu. Pendidikan rendah, ekonomi sulit, ekonomi elit, ekonomi pailit. Kenapa Bang ginian dibagi? Ya buat pelajaran buat kita semua. Jangan mencela siapapun. La tahtakir mandunaka palikuli syai'in maziyah. Di mana tuh dapatnya? Buku mutolaah. Baca. Ya abang tahu ya, dulu saya pernah ngapalin itu. La tahtakir mandunaka palikuli syai'in maziyah. Apalagi zaman sekarang. Ya bang dulu yang susah aja bisa Allah bikin, apalagi zaman sekarang. Nah kita teruskan ceritanya. Akhirnya tiap malam mas saya berdoa, mana lagi hamil. Hamil lo tuh, dia bilang. Waktu itu ngambil lagi hamil saya. Jadi dibilang apa? "Oh ya Allah, mudah-mudahan bisa punya rumah di belah sono noh," dibilangnya. "Kan biarin mojok-mojok juga nggak apa-apa," dibilang. Itu berdoa mohon sama sekarang itu tanah di situ 1 miliar juga dijual lah bapak saya. Kalau bisa dibeli itu 1 miliar, alhamdulillah yang beli untung. Separoh juga gak dijual bapak saya. Daerah itu udah rame banget, udah rame sekarang mah. Dulu mah iya. Mas saya cerita katanya waktu itu bapak belum pulang milir. Milir yang kagak tahu milir apa? Naik sepeda ke kota bawa kangkung, bawa bayam, bawa labu hasil tanaman. Ya jangan dilihat sekarang. Kalau sekarang Pak Haji anak-anaknya pada kaya, kecuali saya. Semua pada jadi pengusaha. Ya sekarang perjuangannya dulu. Jadi waktu itu mana lagi hamil mungutin tali. Tali apa itu ya? Tali. Jadi gini, apa disebutnya yaitu pohon pisang. Pohon pisang ditebang lalu dipotong kecil-kecil, lalu dijemur nanti jadi tali. Kalau zaman dulu tuh tahun-tahun 80-an, 90-an masih ada itu tali gituan. Tali dari pohon pisang yang dipotong kecil-kecil. Nah, itu dijemurin sama mas saya buat nanti buat jualan, dari kumpulin sama bapak itu buat jualan. "No," dia bilang, "kalau zaman dulu kan orang zaman Betawi zaman dulu. Kalau sekarang meneng zaman dulu. No," dia bilangnya, "lu ngapain? Laki lu kemana?" Dia bilangnya. "Belum pulang Nyai, belum pulang Cang." "Ya Allah, nih anak hamil-hamil juga kesian banget ini gue bantuin," dia bilangnya kan. Mau pergi ngetan dulu, mah dulu zaman dulu. Jalan itu masih serem. Orang saya SD aja itu belum apa ya, belum diaspal, jalannya masih tanah. Jalan itu masih tanah. Itu di Jakarta itu ibu kota negara. Tahun berapa Bang? Tahun 1980-an. Ini kisahnya tahun 1974 karena saya lahir tahun 1974. Nah, jadi waktu itu di sini gua bantuin katanya. Pas udah pulang lah, Baba udah pulang. "Lu udah masak?" dia bilangnya. "Belum."
Emang apa belum masak udah tengah hari? Kagak bisa masaknya, emang bagaimana cara masaknya ini ngidupin kompor yang nggak bisa. Lah mak saya dulu di Benda, di daerahnya yang sekarang jadi Bandara Soekarno-Hatta, itu anak kesayangan kong ngaji. Jadi dari masih kecil di pesantren di Kebayoran. Begitu ke Kebayoran, Kebayoran lama, bukan Kebayoran baru. Kebayoran baru kan tempat apa itu daerah yang dibangun sama Belanda dulu-dulu itu kisahnya. Jangan nanti saya disomasi lagi. Orang lagi cerita, sekarang zaman sekarang kan begitu. Ini Kebayoran lama, tinggal di rumahnya Iti, Kebayoran lama. Jadi kagak kagak tahu yang nama gituan, masih kecil belajar sekolah ngaji di Kebayoran, jadi nggak tahu masalah gituan. Ini kan udah dihidupin, kagak bisa kok zaman sekarang nggak pakai kompor gas, nggak bletek udah hidup. Zaman dulu nggak kayak gitu. Jadi bukan gitu caranya. Ini kayu dibakar ya kagak kagak nyala sampai sore juga. Diambil debu. Kalau dulu kan ada tuh merang padi, ampas padi yang halus dibakar lalu jadi debu untuk bakar. Kalau kalau untuk bakar apa? Untuk bakar bata. Nah, bata. Jadi diambil itu ditaruhin minyak. Coba dibakar langsung keluar apinya. Oh, begitu caranya. Itulah bapak saya ngajarin waktu itu. Itu cerita ketika udah pada sejahtera, udah pada pulang haji, udah pada usahanya banyak, kontrakannya juga banyak. Waktu itu duduk sama saya, waktu itu saya masih SMA dan bantuin punya punya usaha sendiri, punya toko sendiri, semua orang tua dikasih. Sampai sekarang masih ada, cuma saya udah nggak jualan lagi, kontrakin. Jadi waktu itu hidup dari susah. Makanya waktu itu kan ada tuh orang-orang bank ya, dia suka kan ada tuh orang-orang bank suka nawarin dana ke pedagang-pedagang. Nah bapak saya kagak mau, cuma yang itu karena yang nawarin itu karena deket dengan orang tua, duduk-duduk di warung ngobrol, dia bilang, lu jangan lihat sekarang Pak Haji kayak begini, lo dulu gua beli piring satu aja nggak mampu. Kalau sekarang kan kita gampang, teknologi mudah, kita kagak punya modal juga bisa jualan. Semua kita bisa jadi pedagang, semua kita bisa jadi pengusaha zaman sekarang. Zaman dulu mah kagak bisa. Orang telepon aja pada tahun itu 1980, telepon itu masih 5 juta harganya. Nyambung telepon itu kalau nggak salah saya, karena tetangga ada yang mau nyambung telepon dan yang punya orang kantoran semuanya. Paling-paling di kelurahan yang ada. Nah alhamdulillah berkah babak kagak pulang-pulang itu di musola aja. Kalau pagi usaha jualan, mulai dari jualan labu, nanam labu, jualan apa namanya itu, dipikulin itu tanah untuk, saya lihat itu dari jauh dipikulin sama bapak. Saya masih kecil hari itu gak tahu apa-apa. Sekarang baru saya tahu, baru saya rasa. Makanya kan kalau teringat itu kagak berhenti-berhenti dan kagak berhenti-berhenti megang tasbih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itulah keberkahannya. Kalau sekarang bapak udah mondar-mandir pulang haji, kendaraannya banyak, rumah sewanya banyak, anaknya pada kaya-kaya. Itu berkah daripada apa tuh yang usaha setiap saat. Usaha setiap asal ada peluang, usaha apapun dikerjain dan deketnya dengan Allah jangan diragukan. Malam-malam itu bangun, saya masih tidur, dia orang tua udah bangun, ada suara batuk-batuk, dehem-dehem. Itu jam berapa tuh? Jam setengah 4, jam 3 lewat itu udah bangun. Ngapain tuh? Sujud pada Allah itu, padahal bukan anak pesantren. Itulah ajaran dari orang-orang tua, guru-guru yang dia ngaji. Makanya kalaupun kita bukan pesantren, kita begaul di masjid, di musola, kita ngaji. Jangan kita pintar sendiri doang. Akhirnya apa? Hukum Allah dilanggar. Begitu kejerat baru dah bang, amalannya apa? Biasanya gitu-gitu. Makanya Ustadz Yusuf Mansur bilang apa? Masalahnya dulu lu tahu cari sumbernya, nanti obatnya gampang. Kalau masalahnya dari riba, ngangkat tangan bagaimanapun susah, karena Allah kagak ridho. Nah itulah makanya orang Betawi selalu ngajarin anaknya begitu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya apa yang kita dengerin, kita sampein. Ya buat orang-orang sebangsa kita, sebangsa kita, karena di negara kita ini banyak banget orang-orang yang sebangsa kita. Ya kayak orang-orang yang udah gaji 200 juta mah itu kagak usah ngomong lah, kagak usah dengerin juga gak apa-apa. Ntar kalau udah meletak baru tahu, baru tahu. Ntar lo kalau mati nahlilin sendiri ya, ntar kalau lo mati kan nguburin sendiri, jalan ke kuburan sendiri, mandiin sendiri. Karena udah nggak perlu lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada berkahnya, ada manfaatnya, bahwa
latah takir mandunaka walikuli syai'in mazia. Jangan pernah mencela siapapun karena roda itu muter. Sebenarnya artinya bukan roda itu muter. Latah takir mandunaka palikuli syai'in mazia. Jangan mencela siapapun, setiap sesuatu itu punya kelebihan. Kadang-kadang orang yang kita nggak tahu ya, ternyata orang yang kita pandang sepele aja, ternyata dia punya kelebihan. Apa itu? Semua malaikat kenal sama dia. Bayangin coba, penduduk bumi nggak ada yang kenal sama dia. Semua malaikat kenal sama dia. Ada orang kayak gitu. Kalau kita buka kitab semakin dalam, semakin banyak kita akan tahu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya kita yang mendengarkan pagi ini, sore ini, siang ini, malam ini. Mudah-mudahan saya teringat Buya Hamka, beliau itu selalu rekaman setiap pagi itu. Nah, begitulah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Cuma saya berpesan, pertama, jangan lupakan untuk selalu berselawat. Yang kedua, sambung hubungan silaturahim dengan siapapun. Ketiga, la tahtakir mandunaka. Jangan pernah mencela siapapun. Nanti suatu saat lu nguburin sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.